Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hendrik. Di hari ini kita akan membahas tentang jaringan komputer ya. Untuk jaringan komputer yang akan kita bahas kali ini adalah tentang routing. Ya, kita hari ini akan belajar tentang routing. Konsep yang akan kita bahas tentang routing nanti akan kita bahas yaitu dengan menggunakan topologi seperti ini. Ya. Jadi dalam sebuah jaringan komputer routing itu sangat penting. Jadi bagaimana caranya kita agar dapat memberikan sebuah jalur terhadap aliran data dari suatu komputer dalam suatu jaringan. Nah, dalam kasus ini layer yang bertugas dalam proses routing ini adalah di layer network ya, karena memang berhubungan dengan jaringan. Oke, untuk memahami tentang routing ini, mari kita pahami konsep routing yang saya visualisasikan dengan gambar seperti ini. Nah, di sini ada orang, saya inisialkan dengan saya. Ya. Semisal saya ingin menuju ke ruang 1, ya, semisal saya ingin menuju ke ruang 1, maka saya harus melalui pintu ini, ya, pintu di sini. Tapi kalau saya ingin ke ruang 2, maka saya harus melalui ruang 1, baru saya menuju ke ruang 2. Dan begitu pula kalau saya ingin menuju ke ruang 3, berarti saya rutenya harus melalui pintu menuju ruang 1. Setelah masuk di ruang 1, maka saya harus ke pintu menuju ruang 2. Setelah di ruang 2, baru saya bisa ke pintu, baru saya bisa ke ruang 3. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya routing, makanya itu disebut dengan routing karena terdiri dari root dan diimbuhi dengan ing. Ya, karena root itu adalah rute dan diakhiri dengan ing, jadi routing itu kita adalah proses memberikan rute atau jalur ya, atau denah lah kalau di kehidupan sehari-hari itu seperti denah. Jadi bagaimana caranya saya bisa ke ruang 3 ya, jalur mana yang saya lalui agar saya bisa menuju ke ruang 3. Nah, itu yang disebut dengan routing ya. Saya harap kita semua bisa memahaminya. Nah, lalu kita lanjut ke topologi kita dalam suatu jaringan. Di sini saya menggunakan 3 buah mikrotik sebagai routernya. Ya. Di sini juga saya menggunakan 3 ya. Di sini saya menggunakan 3 PC, yaitu PC 1, PC 2, dan PC 3. Jika PC 1 ingin menuju ke PC 2, ingin berhubungan dengan PC 2, maka si PC 1 ini harus melalui mikrotik 1, lalu ke mikrotik 2, baru dia bisa menghubungi PC 2. Begitu pula dengan PC 2. Kalau PC 2 ingin menghubungi PC 1, maka dia harus melalui mikrotik 2 ya, lalu ke mikrotik 1 dan ke PC 1 dan seterusnya. Meskipun dia PC 1 ingin ke PC 3, melalui mikrotik 1, mikrotik 2, mikrotik 3 baru ke PC 3. Seperti itu adalah konsep dari routing. Nah, kalau di jaringan komputer kita menggunakan router, menggunakan mikrotik. Di sini ada yang namanya Ethernet. Ya, Ethernet itu di sini kalau saya dari PC 1 menuju mikrotik 1 ya, dari PC 1 menuju mikrotik 1, saya menggunakan atau saya melalui Ethernet 0. Ya, Ethernet 0. Saya nanti menuju ke mikrotik 2 melalui Ethernet 1 dan menuju ke Ethernet 0 dari mikrotik 2. Mikrotik 2 ini akan tersambung ke PC 2 melalui Ethernet 2 seperti itu dan seterusnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk di sini konsepnya routing. Routing itu terbagi menjadi dua jenis. Ya, di sini ada 2 jenis routing. Ada 2 jenis penjaluran atau ya penjaluran. Yang pertama ada routing statis dan yang kedua ada routing dinamis. Sebelum kita membahas routing statis dan routing dinamis, kita harus mengetahui apa yang ada di dalam mikrotik. Ya, kalau kita menggunakan routing, itu pasti di dalam proses routing itu memiliki alamat, memiliki jalur. Nah, jalur-jalur itu seperti tadi yang saya gambarkan di sini. Kalau saya ingin menuju ke ruang 3, maka saya memiliki jalur yaitu ke ruang 1 dulu. Setelah itu saya ke ruang 2, baru saya ke ruang 3. Nah, jalur inilah di dalam dunia jaringan disebut dengan tabel routing. Ya,
tabel routing itu berisi tentang jalur mana saja yang kita lalui menuju ke tujuan. Ya, kalau di jaringan berarti jalur mana saja yang kita lalui agar kita bisa data tersebut bisa sampai pada alamat yang akan dituju, seperti itu. Ya, kita lanjutkan ke topologinya. Sekalian kali ini kita akan membahas tentang routing statik ya tadi, routing statik dan dinamik. Kalau routing statik itu tabel routing tadi yang berisi tentang jalur-jalur mana yang akan dilalui. Tabel routing yang ada isi dari tabel routing itu diinputkan oleh administrator atau kita ya sebagai user atau sebagai admin dalam jaringan ya. Kita menginputkan jalur itu secara manual. Semisal saya dari PC 1 ingin menuju ke PC 2, berarti saya menginputkan jalurnya kemana saja. Saya akan keluar dari mikrotik 1 melalui Ethernet 1 dari mikrotik 1. Setelah itu saya akan masuk ke mikrotik 2 ya. Jadi jalurnya saya dari Ethernet 1 mikrotik 1 ke Ethernet 0 mikrotik 2 ya, yang memiliki network sama. Baru saya bisa menuju ke PC 2 seperti itu. Jadi garis besarnya ada di sana. Kalau kita menggunakan routing statik, berarti kita harus menginputkan jalur pada tabel routing secara manual. Tapi kalau routing dinamis berbeda. Jadi routing dinamis itu konsepnya seperti ini. Tabel routing akan terbentuk, dia akan mencari jalur terbaik ya. Jadi dia akan mencari jalur terbaik dan bagaimana aliran data dari awal bisa menuju ke alamat yang dituju menggunakan jalur yang terbaik. Dia akan tersetting atau ya terisi secara otomatis kalau kita menggunakan settingan dari routing dinamis. Tapi kali ini kita akan membahas lebih fokus di routing statis. Nah, untuk routing dinamis kita di pertemuan selanjutnya ya, karena di routing dinamis nanti ada protokol-protokol atau aturan-aturan yang ada di routing ya, di routing seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk routing statis. Kita langsung saja menuju ke konfigurasi ya. Kita langsung konfigurasi kita terapkan. Jadi di sini mikrotik 1 dia memiliki ETH 0 atau Ethernet 0 yang memiliki alamat 10.10.10.10/24 ya, prefixnya 24. Lalu di sini ada network address-nya 10.10.10.10/24 di sini. Nanti nolnya ini kita ubah yang Ethernet 1 0.1, yang mikrotik 2 adalah 0.2 seperti itu. Ya oke, di sini kita akan coba menerapkan konsep dari routing kita yang tadi akan menggunakan routing statik. Nah, bagaimana caranya PC 1 di sini? Kita fokuskan, oh ya, ini tadi untuk Ethernet yang mulanya saya gunakan Ether 0, saya ubah menjadi Ether 1, yang Ether 1 saya ubah menjadi Ether 2. Karena apa? Karena di VirtualBox untuk interface dari mikrotik itu dimulai dari Ether 1, jadi tidak dimulai dari Ether 0. Nah, ini nanti kita coba bagaimana kita fokus ke dua PC ini dulu ya, dari PC 1 ke PC 2. Bagaimana caranya PC 1 yang memiliki alamat network ya, alamat jaringan berbeda dengan alamat jaringan dari PC 2 dapat saling terhubung. Saya nyalakan dulu untuk perangkat jaringannya. Mikrotik 1, mikrotik 2, PC 1 dan PC 2 saya nyalakan semua. Oke, sekarang kita fokus untuk konfigurasi di mikrotik 1. Kita cek IP address-nya. Jadi di sini belum ada IP address, jadi kita inputkan sesuai dengan yang kita rancang tadi ya. Jadi di sini tadi kita memiliki IP address 10.10.10.10 untuk slash-nya 24. Seperti biasa kita gunakan add address. Ya, untuk interface-nya kita gunakan di sini. Jadi yang kita setting di mikrotik 1 Ether 1 itu alamat IP-nya
10.10.10.10/24. Header 1 ya, lalu sekalian kita setting untuk header 2 nya. Jadi kita sekalian setting satu mikrotik antara header 1 dan header 2. Networknya 0.0, jadi yang di mikrotik 1 saya gunakan 0.1, terus nanti untuk di mikrotik 2 saya gunakan 0.2. Ya, seperti ini jadinya. Jadi kita sudah konfigurasikan IP address di mikrotik 1. Nah, sekarang biar kita mudah di PC satunya, jadi di perangkatnya kita tidak usah mengkonfigurasi atau menyeting IP address di PC nya. Jadi kita manfaatkan konfigurasi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kita konfigurasi DHCP server di mikrotik 1. Jadi nanti PC 1 akan mendapatkan alamat IP address, ya, mendapatkan IP address secara otomatis. Masuk ke IP DHCP server, lalu kita konfigurasikan dengan perintah setup. Pilih interface yang akan kita konfigurasi DHCP server, ya, karena yang terhubung dengan PC 1 itu ETH1 atau header 1, jadi kita konfigurasikan DHCP server di ETH1 header 1. Ya, space-nya kita ikuti saja. Ya, sebenarnya DNS server ini belum kita gunakan, tapi kita isikan saja sesuai seperti biasanya, 8888. Kita print. Ya, sudah berhasil konfigurasi DHCP server kita. Tinggal kita cek di PC, apakah PC sudah mendapatkan IP address dari mikrotik yang sudah kita setting DHCP server. Ya, kita cek PC-nya. Ya, cara cek di GNS ini caranya menggunakan konfigurasi atau perintah IP DHCP. Untuk PC 1 sudah mendapatkan IP address, di sini berarti konfigurasi DHCP servernya sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Coba kita pingkan, ping ke alamat header 1 mikrotik 1 10.10.10.10 ya, seperti ini. Ya, sudah berhasil. Ini sudah terhubung antara PC 1 ke mikrotik atau router kita. Bagaimana dengan ke header 1 dari mikrotik 2? Nanti kita coba ya. Jadi sekarang kita sudah berhasil menghubungkan PC 1 ke mikrotik 1. Nah, sekarang kita konfigurasikan mikrotik 2 agar bisa terhubung ke PC 2, ya, seperti di mikrotik 1 tadi. Saya restart dulu untuk mikrotik 2. Saya stop, lalu saya start lagi. Ya, masih starting di sini. Starting sistem service dari mikrotik 2. Jadi untuk pertemuan ini kita fokus di dua mikrotik ini dulu ya. Jadi biar kita tahu konsep dari routing statik. Dan nanti kita bisa kembangkan untuk menggunakan 3 mikrotik, mungkin bisa lebih atau menggunakan topologi yang lebih rumit lagi gitu. Jadi kita bisa mendalami routing statik, setelah itu masuk ke routing dinamik. Ya, saya masuk
mikrotik 2. Ya, saya cek IP address-nya di sini. IP address-nya masih kosong ya, sama seperti mikrotik 1 di awal pembukaan tadi. Ya, saya sesuaikan dengan yang sudah kita rancang di topologinya, yaitu add address 10.10.20.10/24 untuk interface header 3 ya. Jadi untuk header 3 saya setting 10.10.20.10/24 ya. Kalau sudah, sekarang saya add addressnya untuk header 1 di sini ya. Tadi 0.1 di mikrotik 1, jadi sekarang kita gunakan 0.2 di mikrotik 2. Header 1 ya. Oh ya, ini salah ketik, 24 seharusnya ya. Kalau sudah, kita print ya. IP address sudah masuk ya. Seperti biasa, untuk agar PC2 ini mendapatkan IP address secara otomatis, jadi kita nggak mengkonfigurasikan atau men-settingnya secara manual, kita manfaatkan fitur atau pengaturan DHCP server di mikrotiknya ya. Seperti biasa, di IP DHCP server kita setup header berapa yang akan kita setting ya, yang terhubung dengan PC2 ya. Di sini berarti header 3-nya, header 3 yang terhubung dengan PC2. Header 3 kita sesuaikan saja. Nah, sudah selesai. Di sini kita print, berarti DHCP server kita sudah kita konfigurasikan atau sudah kita setup ya di mikrotik 2. Sekarang coba kita cek di PC2 apakah dia sudah mendapatkan alamat IP dari mikrotik 2. IP DHCP ya, dia sudah mendapatkan IP address jadi 20.9. Sekarang saya ping ke mikrotik 2. Mikrotik 2 tadi IP-nya 20.10. Sudah berhasil ya. Sekarang saya ping lagi ke 0.2. Ya, sudah berhasil juga. Sekarang kita masuk ke konfigurasi routingnya, routing statiknya ya. Jadi bagaimana dari network 10.10 PC1 bisa terhubung ke PC2 yang memiliki network 20.10 ya. Jadi ini mainnya kita main gerbang ya. Jadi kalau PC1 dengan alamat network 10.0 bisa menuju ke 10.0.0, jadi dari 10.10 menuju 0.0, dia melalui gateway header 1 PC1 keluar lewat mikrotik, dihantarkan oleh header 1 dengan alamat IP 10.10.10.10 ya, begitu ya. Nah, sekarang mikrotik 1 ingin menuju ke network 20.10. Dia akan masuk ke sini ya. Ini akan masuk ke sini lewat mana? Jelas dia melewati pintu terdepan, yaitu header 1 dari mikrotik 2. Nah, itu konsepnya. Jadi kita main pintu. Kalau saya ingin masuk ke ruang 2, otomatis harus lewat pintu ruang 2, baru saya bisa masuk ke mikrotik 2. Nah, seperti itu. Jadi kita konfigurasikan di mikrotik 1. Mikrotik 1 ini ya. Ya, mikrotik 1 saya masuk routing, berarti di IP route ya. Jadi key-nya di sana, di key ya, key-nya di sana. IP route kita cek, ini adalah defaultnya dari sana. Kita tambahkan
destination address. Destination address itu maksudnya adalah alamat tujuan. Kita mau kemana? Ya, kita akan menuju ke Mikrotik 2 dengan network 20.0 di sini ya. Berarti destination address dari Mikrotik 1 adalah 10.10.20.0. Jangan lupa prefixnya yaitu menggunakan /24. Nah, lalu gateway-nya kita melalui mana? Gerbangnya gateway ya. Jadi kita pintunya lewat mana? Gateway Ether 1 dari Mikrotik 2. Kita tuliskan alamatnya 10.10.0. berapa ya di Mikrotik 2 tadi? Mikrotik 2 menggunakan 0.2 seperti ini ya. Kita print ya. Di sini sudah ditambahkan untuk route-nya ya. Jadi jalurnya sudah kita tambahkan 1 dari Mikrotik 1 menuju Mikrotik 2 agar PC 1 bisa mengakses network atau jaringan Mikrotik 2 seperti itu. Kalau sudah seperti ini, saya coba di Mikrotik saya coba di PC 1, saya ping ya, saya ping alamatnya 10.10.0.2 ya. Sekarang masih timeout karena apa? Ya, berarti kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan sekarang di Mikrotik 2. Bagaimana saling bertukar bertukar jalur ya. Mikrotik 1 bisa ke Mikrotik 2 dan Mikrotik jalur di network Mikrotik 2 bisa menuju di jalur Mikrotik 1. Saya masuk Mikrotik 2. Saya cek dulu IP address-nya. Seperti tadi, untuk jalurnya saya tambahkan dari Mikrotik 2. Bagaimana caranya network 20.10 bisa menuju ke network 10.10 ya. Jadi Mikrotik 2 lewat jalur gateway Ether 2 Mikrotik 1 untuk masuk di jaringan 10.10 seperti itu ya. Ini tadi Mikrotiknya restart sendiri, mungkin ada sedikit gangguan. Langsung saja kita masuk IP root ya. Kita tambahkan add destination address. Mau kemana kita? Mau ke 10.10.10.0/24. Lewat mana kita ya? Seperti itu caranya. Jadi lewatnya 10.10.0.1 ya. Seperti ini scriptnya, konfigurasinya. Kita enter, kita print ya. Nah, kita ingin mencoba dulu, kita coba jangan langsung lewat PC, jadi kita coba lewat Mikrotiknya dulu. Apakah Mikrotik ini sudah bisa menuju ke jaringan yang diseberangi? Di sini Mikrotik 2 sudah bisa terhubung ke Ether 1. Terus apakah Mikrotik 1 bisa terhubung ke Mikrotik 2? Ping 10.20.10 ya. Untuk Mikrotik di sini sudah sama-sama terhubung ya. Sekarang kita coba di PC-nya. PC 1 dan PC 2. Apakah kedua PC ini sudah bisa saling terhubung? Kita cek dulu IP DHCP, siapa tahu berubah. Di sini 10.9, di sini 20.8. Jadi PC 1 ngeping IP PC 2 dan PC 2
ngeping alamat PC1, ping 10.10.20.8, ping 10.10. Berapa 9 ya di sini. Ya, sudah sama-sama berhasil ya. Jadi dari PC1 kita sudah bisa terhubung ke PC2 dan sebaliknya PC2 bisa terhubung ke PC1. Kita cek sekali lagi untuk memastikan jaringan. Kita gunakan min P agar dia ping terus-menerus. Ya, di sini kita sudah berhasil melakukan proses routing ya. Routing statis yaitu menambahkan jalur di tabel routing ya. Tabel yang memuat tentang jalur mana saja yang dilalui oleh jaringan untuk mencapai tujuan yang dituju. Dan di sini sudah bisa saling terhubung. Jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.